Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan edisi Kamis 21 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Referensi renungan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus hari ini begitu keras. Bila selama ini kita mendengar sabdanya yang lembut dan menyegarkan, kali ini justru Yesus mengatakan, "Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Iman memang menuntut pilihan tegas, mengikuti Yesus secara penuh atau tidak sama sekali. Tidak jarang iman tidak bertumbuh karena langkah kita diberatkan oleh urusan-urusan duniawi. Secara tegas, Yesus menyatakan bahwa seandainya pun keluarga menentang atau memberatkan, orang beriman harus teguh memilih mengikuti Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mengikuti Yesus tidak berarti menyingkirkan keluarga. Justru mengikuti Kristus merupakan jalan untuk menyempurnakan keluarga. Karena semakin kita mengikuti Kristus, semakin kita dipenuhi kasih-Nya. Namun, tidak jarang terjadi konflik normatif antara kasih dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di dalam keluarga atau suku. Misalnya, doa-doa yang bersifat najis atau tradisi yang diskriminatif. Kita diminta untuk berani memperjuangkan nilai iman Kristiani dalam situasi-situasi tersebut. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Yesus bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Ayat ini sekilas membingungkan. Kenapa Yesus tidak membawa damai, tapi pertentangan? Bukankah dalam perjamuan terakhir Ia mengatakan bahwa damai kutinggalkan bagimu dan damaiku kuberikan kepadamu? Dan bukankah Ia juga mengatakan supaya yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadanya, karena Ia akan memberikan kelegaan? Saudara-saudari terkasih, betul bahwa Yesus memang mengatakan hal itu, tapi Ia juga memperingatkan para murid-Nya bahwa setelah Ia pergi, dunia akan membenci mereka. Mereka akan diserahkan kepada para penguasa, dipenjarakan dan dihukum mati. Dan ini memang sungguh terjadi. Pada saat Injil ini ditulis, banyak murid Yesus yang mati sebagai martir dan masih akan terjadi dalam perjalanan selanjutnya. Dalam arti ini, Yesus tidak membawa kedamaian. Demikian juga halnya dengan perpecahan dalam keluarga seperti yang dikatakannya. Saat ini pun masih terjadi. Karena seseorang memutuskan mengikuti Yesus, ia sering ditolak, bahkan disingkirkan oleh keluarganya. Tentu ini bukan yang diinginkan oleh siapapun, namun kadang pertentangan ini masih terjadi. Saudara-saudari terkasih, dengan pengajaran ini, Yesus memperingatkan kita bahwa siapapun yang mengikutinya haruslah siap, jika perlu, berani menanggung resiko. Dengan menjadi murid-Nya,
kita masuk ke dalam komunitas baru yang memiliki cara hidup dan tuntutannya yang baru. Bagi mereka yang merasa terancam dengan cara hidup yang baru ini, tentu akan memberikan perlawanan termasuk dari keluarganya sendiri. Lalu, haruskah memusuhi keluarga karena mengimani Yesus? Pasti tidak. Kita tetap harus konsisten dalam keyakinan kita dan tidak boleh kompromi demi perdamaian yang semu belaka. Saudara-saudari terkasih, cinta kasih yang kita bangun karena iman akan Kristus, walaupun mendapatkan pertentangan, akan mendatangkan perdamaian yang sejati. Oleh karena itu, jangan takut jika karena mengikuti Yesus kita ditolak. Yesus sungguh melemparkan sabdanya ke dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah sabdanya itu sudah membakar hati kita? Dengan kata lain, apakah sabda Tuhan yang kita dengarkan itu telah membuat kita berubah dalam segala hal? Apakah watak kita yang keras sudah menjadi halus? Apakah hati kita yang dipenuhi dengan dendam dan benci sudah berubah menjadi hati yang pemaaf dan gampang mencintai? Mari kita temukan jawabannya dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.